Sudah siap, Pak? Oh, insya Allah Pak, udah siap Pak. Ya, tadi kita sudah buka dengan basmalah ya. Ya Pak. Sekarang Pak Zulpan dipersilahkan untuk menampilkan ya, menayangkan Mm-mm. share screen modul ajarnya. Oh iya Pak, boleh Pak. Ya Pak, udah dibuka, ada kelihatan Pak. Kelihatan, kelihatan Pak. Bisa Nah ya Pak. dibesarkan dikit dah, Pak, tampilannya Oh, Pak. dibesarkan ya Pak. SMP IT Dar El Iman Ya ya. Pak, ya Pak. Materi yang mau diajarkan apa ini? Pokok bahasanya apa? Oh, pokok pembahasannya itu berkaitan dengan hari akhir Pak. Berkaitan Hari dengan akhir. hari akhir. Ya Pak. Siswa memiliki pemahaman awal tentang konsep beriman kepada hari akhir, Ya, terkhusus. terkhusus tentang pembahasan surga dan neraka. Ya Pak. Oke ya. Ah, Profil pelajar rahmatal toleransi, menghargai perbedaan, mengedepankan nilai-nilai perdamaian. Terus turun lagi Pak. Ya Pak. Sarana prasarana. Kan. Oke. Ya Nilai-nilai Pak. Islam yang universal itu apa Pak? Uni, Sebagai bagian dari PPRA itu. Coba dijelaskan sedikit. nilai-nilai yang Islam yang universal dalam kehidupan sehari-hari. Berarti berkaitan dengan nilai-nilai keislaman, Pak. Istilahnya setelah dia mempelajari pembelajaran ini, maka anak kita itu diharapkan nanti mampu mempraktekkannya di lapangan. Setelah dia mempraktekkannya, dan masyarakat juga bisa meniru eh, yang dilakukan anak kita di lapangan, Pak. Seperti pamannya memiliki akhlak Hmm. yang mulia, nilai-nilai keislaman itu kelihatan di masyarakat. Sehingga dengan melihat anak kita tersebut, masyarakat juga termotivasi untuk belajar, Pak. Terutama untuk mempelajari Hmm. mendalami agama Islam, Pak. Oke, ya, ya. Bagus. Ah, ini kan ada pertanyaan pemantik, Pak. Ya, ada nggak Ya, Bapak Pak. punya pertanyaan pemantik? Pemantik Ah, ada? ada, Pak. Pertanyaan pemantik, kriteria. Ini, Pak. Ini, Ya, diantaranya. ini, ya. Apa? Apa maksud dan tujuan pertanyaan pemantik Ya. disampaikan pada saat pembelajaran, Pak? Ya, kalau berkaitan dengan pertanyaan pemantik itu, kalau ibaratkan kita jadikan seperti kenikmatan surga, Pak, kita akan menanya, anak anak Bapak semuanya pernah melihat yaitu tempat atau mungkin taman bermain yang indah, yang mungkin kalau kita di situ akan menyejukkan pikiran, refleks kita di situ istilahnya, ya mungkin di tempat lain banyak pikiran, tapi ketika kita sampai di situ akan sesuatu yang menyenangkan. Maka anak-anak akan menjawab, Pak, istilahnya taman-taman bermain tersebut. Maka kita akan menjelaskan juga setelah itu, maka anak Bapak semuanya, surga itu jauh lebih nikmat daripada itu semuanya. Itu belum ada bandingnya apa-apa dibandingkan surga. Bahkan belum terlintas oleh pandangan kita, pikiran kita, kemudian juga telinga kita, karena luar biasa kenikmatan surga. Maka kita harus menggapai surga tersebut dengan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kita jawab setelah anak memberikan statement-statement jawaban, Pak. Halo, Pak. Ya, ya, betul, Nah, Pak. nah, itu gambarannya, Pak. Mm-mm. Pertanyaan pemantiknya. Oke. Ya. PBL tadi, Pak ya? Iya, PJBL, Pak. Oh, PJBL. PJBL. Iya, Pak.
Apa itu PJBL, Pak? Oh, apa Pak? Oh, kalau kepanjangannya Project Based Learning, Pak. Kalau Oke, kita ketahui arti PJBL itu istilahnya eh, dalam proses pembelajaran akan menghasilkan proyek Pak, hasil. mm-mm. Nah, contohnya pamannya kita buat seperti yang saya buat ini Pak, di sini ada kita buat kelompok diskusi. Yang mana pembelajaran sebelumnya mungkin PBL, yaitu ada diskusi kelompok dan sebagainya. Kalau sekarang proyek hasilnya Pak. Jadi setiap kelompok itu akan menampilkan hasil masing-masing. Kemudian setelah ditampilkannya akan ada nanti kritik dan saran dari teman-teman. Kita Oke, sebagai guru, kalau sebagai dia fasilitator. Pak, betul Pak. Ah, Ya, sebentar. Kalau mm, untuk materi ini, ya Pak. proyek yang Bapak rancang supaya bisa dihasilkan oleh peserta didik ini apa, Pak ya? Sehingga Proyek Pak. Bapak memilih Ah, pendekatan project based learning. ya. Eh, berkaitan dengan kita memilih ini Pak, karena kita harapkan nanti setelah anak-anak membuat proyek, yaitu hasil atau proyeknya itu sudah siap, maka mereka akan lebih tertanam dalam jiwanya, Pak, bahwa bagaimana Hmm. itu pamannya kenikmatan surga, bagaimana luar biasanya siksa kalau masuk neraka azabnya, kemudian siapa orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, dan siapa orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Maka dengan hal tersebut nanti tertanam di jiwanya untuk terus meningkatkan amal ibadahnya, Pak. Hmm. Hmm. Oke. Apa tadi proyeknya ini, Pak ya? Proyeknya PJBL. Merancang poster yang menarik, ya, Ya, proyek. informatif. Nah, Jadi proyeknya adalah poster, Pak ya. ya, poster dan video, Pak. Poster Hmm? ada, video juga ada. Mana nggak ada video di sini, Pak. Oh, belum tertulis ya, Pak. Iya, kalau yang tampilkan siswa itu poster, Pak. Ya. Hmm. Nah, Bagus, Pak. Bagus, ya, bagus, Pak. bagus. Makasih, Pak. Oke. Kalau PBL, Pak, Oh, apa PBL juga. beda PJBL dengan Nah, PBL? kalau PBL, Pak, problem based learning, yaitu kalau kita ketahui dia untuk menyelesaikan kasus pemecahan masalah, Pak. Jadi kalau ada Hmm. permasalahan, maka nanti dengan diberikan permasalahan oleh guru, maka siswa akan mencari bagaimana supaya dengan berdiskusi pamannya sehingga terpecahkan permasalahan tersebut, Pak. Ada solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Oke, PBL. mantap ya. Ya, Pak. Bapak ini jadi guru sudah berapa tahun, Pak? Pak Udah Zulpan. udah dari 2018, Pak. Berarti Oh, kurang lebih baru. sekitar tuh 6 tahun ya, Pak. 6 tahun. Baru, Pak. Januari 2018, Pak. Iya, iya, iya. Saya 98. Oh, Masya Allah ya, Pak. Oke, ya, 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 Pak. bagus. PBL, PJBL. Ya, Pak. Kalau teori-teori belajar semisal konstruktivistik itu Mm-mm. Ya, Pak. apa yang Bapak pahami tentang teori belajar konstruktivistik? Peserta didik didorong untuk Ah, membangun ya, mengkonstruk pengetahuannya secara mandiri mm-mm. berdasarkan pengalaman yang mereka miliki, Mm-mm. berdasarkan informasi yang diberikan kepada mereka. Jadi kemandirian mengkonstruk, membangun pengetahuan itu menjadi ciri pokok dari konstruktivistik. Mm-mm. Kalau Berarti behavioristik, Pak, apa, Pak? kalau behavioristik, Behavioristik, behavioristik. eh apa, Pak? Berkaitan dengan eh, siswa dalam pelaksanaannya itu berfokus pada peristiwa yang ada di lingkungannya, Pak. mm-mm. Nah, umpamanya kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya, kemudian dengan kejadian tersebut, maka dia nanti akan
menjadi bagian dari pemahamannya, Pak. Jadi berfokus pada peristiwa yang telah berlaku di lingkungannya, Pak. Behavioristik. Ya, Pak? Kan ada stimulus, ada respon. Pernah dengar itu Ya, enggak, Pak. Pak? Ya, Pak. Pernah dengar itu enggak? Behavioristik itu kata kuncinya adalah stimulus, respon, pembiasaan. Ya, Pak. Lalu hasilnya adalah perubahan tingkah laku peserta didik. Kan itu, Pak ya? Ya, Pak. Nah, itu diingat, Pak ya. Kata-kata kunci itu diingat. Karena UP itu nanti penting Oh ya, Pak. untuk mengingat kata kunci. Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Kalau humanistik, Kalau humanistik, human ya, human. human, Pak ya. Hmm. Humanistik, humanistik atau human, Pak? Human, Pak. Ya, humanistik, Pak. Humanistik. Apa, Pak? Memanfaatkan potensi yang ada dalam peserta didik, Pak. Oke, bolehlah itu ya. Jadi, Pak, tolong dibaca ulang ya. Ditemukan kata kunci dari setiap teori pembelajaran. Ya, Pak. Ada kognitif, ada teori belajar sosial, ada teori belajar humanistik, ada teori belajar konstruktivistik, behavioristik. Itu penting ya. Penting bukan hanya untuk persiapan UP, tapi ini bisa menjadi pilihan-pilihan kita guru untuk menerapkannya. Oke. Ya, Pak. Kalau judul PTK Pak Zulpan apa? PTK apa, Pak? PTK itu berkaitan PTK, Pak. Ya. Penelitian tindakan kelas, Pak. Oke, judulnya apa, Pak? Punya Bapak judulnya Kalau apa? yang saya buat kemarin itu berkaitan dengan hari akhir juga, Pak, yaitu penelitian tindakan kelas yang di dalamnya itu berkaitan dengan pembahasan beriman kepada hari akhir, terkhusus berkaitan dengan surga dan neraka, Pak. Ya, judulnya, Pak. Judulnya coba dibacakan, Pak. Ini bisa di stop share dulu, Pak, modul ajarnya ini. Ya, Pak. Anda lihat lagi ya, Pak, judul ajarnya. Ya. Bentar ya, Pak. Baca karya di bab 12. Bentar ya, Pak. Ya, Pak. 11. Oh, di sini. Yang PTK ya, Pak? Ini, Pak. Ya. Meningkatkan the power of two itu, siswa di kelas itu dipasang-pasangkan dua orang. Tugasnya bisa bermacam-macam. Apakah mencari jawaban atas soal, apakah menemukan sesuatu dalam modul, dalam bahan ajar. Tapi dipasang-pasangkan dua orang. Untuk saling berdiskusi, saling bekerja sama. Lalu nanti di akhir setiap pasangan itu bisa diminta menyampaikan apa hasil yang mereka peroleh. Jadi kalau di kelas Bapak itu ada 20 orang. Ya, Pak. Lalu menggunakan the power of two berarti ada 10 pasang. Iya, 10 pasangan, Pak. Ya, Pak. Itu ya. Ya, Pak, betul, Pak. Itu maksudnya, Pak. Oke.
Baik. Ya, Pak. Kalau Makasih, Pak. tahapan PTK, Pak, tahapan umum dan pokok dari PTK itu apa Iya, saja? kalau tahapan PTK itu yang pertama itu kita ketahui dia kan ada pendahuluan pertama, Pak. Nah, Yang itu satu, proposal itu. oh tahapannya Tahapan kayak, PTK itu kan ada 4, dimulai dari perencanaan, Pak oh iya Zulpan. Pak. Yang Oh iya, pertama iya, itu yang tahapannya Pak. perencanaan. Hmm. Terus yang kedua, Eh tahapannya, oh pelaksanaan Pak. Pelaksanaan, oke. kemudian pengamatan, Mm-mm. refleksi Pak. Ya, bagus Pak. Jadi ini juga penting Pak. Penting Ya itu Pak. 4 tahap PTK itu penting ya. Ya Pak. Penting diketahui. Nanti siapa tahu ditanyakan di soal UP. Jadi perencanaan tindakan. Planning Pak. Ya Pak. Ya, planning. Mm-mm. Oke. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan, Yang ketiga, observasi observasi, atau pengamatan. Yang keempat, refleksi. Ya. ya Pak. Heeh. Pak. Refleksi pada kegiatan PTK itu berbeda. Refleksi pada kegiatan PTK itu, peneliti melakukan analisis. Oh, oh Ya. berarti yang di bab 3 ya Pak. Analisis. Ya, analisis berhasil atau tidak berhasil, meningkat atau tidak meningkat. Hasil refleksi itu disimpulkan untuk menjadi pertimbangan siklus yang berikutnya. Itu Pak, kita skor sebentar Pak ya, di Jogja sudah azan ini. Oh iya Pak, ya Pak. Heeh. Nah, tapi kita akan lanjutkan segera supaya tuntas. Iya Pak. Heeh. Baik Pak, kita lanjutkan ya. Ya Pak, ya Pak. Kalau di Padang kan belum ya, ini belum masuk maghrib ya. Oh belum Pak, nanti jam setengah 7 Pak, masih Setengah lama Pak. tujuh. Iya Masih Pak, lama ya. iya Oke. Pak. Baik. Yang ini boleh di stop share ini Pak. Yang mana Pak? Jadi share screen-nya boleh ditutup ini Pak. Heeh, Oke. ya Ya. Pak, Jadi ya Pak. beda Pak ya. Refleksi pada kegiatan pembelajaran itu biasanya dilakukan untuk mengetahui ya, dilakukan oleh guru untuk Hmm. mengetahui apakah siswa mudah dalam mengikuti pelajaran, tertarik atau tidak tertarik, kemudian kesulitan kemudahannya gitu ya. Ya Pak. Nah, itu untuk merancang pembelajaran berikutnya. Nah, kalau refleksi pada kegiatan PTK, itu peneliti menganalisis berhasil atau belum, upaya yang dilakukan, meningkat atau belum, gitu ya. Ya Pak. Baik Pak, sekarang Bapak dipersilahkan praktek mengajar pada bagian pendahuluan saja Pak. Oh iya Pak. Sesuai dengan materi. Sampai pada penyampaian pertanyaan pemantik. Ya Pak. Oh, Ya, dibuka RPP-nya atau modul ajar sudah. gimana Pak? Tadi sudah kita lihat Pak, Nah, itu. modul ajarnya sudah kita lihat. Berarti Sekarang PPT, Bapak PPT nggak usah ya Pak ya? dan sampai penyampaian pertanyaan pemantik saja Pak. Ya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, anak Bapak semuanya, kita semuanya sebelum memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Silakan anak Bapak, eh, Anto, untuk memimpin doa. Ya, terima kasih anak Bapak. Selanjutnya, eh, Bapak akan mengambil absen. Ya, ada satu kursi yang Bapak lihat yang tidak hadir. Ayo, siapa namanya? Ya, Budi ya yang tidak hadir. Ya, bagaimana kabarnya, Budi? Oh, sakit. Baik. Eh, kita lanjutkan anak Bapak semuanya. Ya, pertama eh, kita juga ada ice breaking sedikit. Ice breaking Bapak sampaikan supaya pembelajaran kita ini lebih menarik.
Case breakingnya diantaranya Bapak sampaikan fokus, maka anak Bapak harus menjawab everybody fokus. Kemudian kita lanjutkan anak Bapak semuanya, yaitu kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita diantaranya karena pembahasan kita hari ini adalah materi hari akhir, maka tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai yaitu pertama mengetahui pengertian dari surga dan neraka. Kemudian yang kedua, siapa-siapa saja yang Allah masukkan ke dalam surga, dan yang ketiga, siapa-siapa yang Allah akan masukkan ke dalam neraka. Anak Bapak semuanya, di situ juga kita harus menganalisis, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Peserta didik menganalisis, yaitu berkaitan dengan surga dan juga berkaitan dengan neraka. Anak Bapak semuanya, yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pembukaan kita. Ya, yang selanjutnya, karena kita pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari juga berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Yang ingin Bapak tanyakan berkaitan dengan pertanyaan, yaitu anak Bapak pernah yaitu merasakan sesuatu yang nikmat. Namanya kalau berkaitan dengan surga, pertanyaannya, coba anak Bapak semuanya sebutkan apa-apa saja kenikmatan yang ada dalam surga. Kemudian sebutkan anak Bapak, jelaskan kepada Bapak yaitu bagaimana tingkatan-tingkatan dan azab di dalam neraka. Ya, mungkin seperti itu Pak, berkaitan dengan pertanyaan pemantiknya Pak. Ya, mungkin perlu lebih antusias Pak ya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran itu tidak harus formal. Serta didik harus menganalisis. Bisalah dengan anak-anak setelah kita belajar tentang surga dan neraka, kalian nanti akan tahu satu, kenikmatan apa saja yang ada di surga. Dua, kalian juga akan tahu bagaimana cara memperoleh kenikmatan. Nah, gitu-gitu Pak. Oh, ya, Pak. Jadi memang tidak harus formal ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Satu, enggak harus begitu. Oh, Begitu ya, Pak. juga boleh. Oh, ya, Tapi Pak. mungkin karena ini kan anak SMP Pak ya. Ya, Pak. SMP Pak. Kayaknya kalau diajak formal-formal itu cepat capek mereka. Iya Pak. Oke, silakan Pak Ustadz. Ya, Ustadz Pak. Zulfan melafadzkan salah satu surah dalam Al-Quran Ya, Pak. antara At-Takatsur sampai Ad-Duha. Ad-Duha. Yang Bebas Pak. dihafal. Salah satu saja Pak, ya yang dihafal. Ya, Al-Insyirah ya Pak. Al-Insyirah, Bacakan, Pak. banyak sekali Al-Insyirah dari tadi ini. Oke, bolehlah. Atin Silakan. boleh juga Pak. Al-Insyirah aja, silakan. Ya. Baca ya Pak. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, Pak. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. azim. Bagus, Pak. Oh, bagus banget itu bacaannya. Nah, Alhamdulillah. sekarang yang terakhir Pak Zulpan Ya, Pak. menulis. Menulis, Pak. Siapkan kertas dan pena, Pak. Ya, 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 Pak. siap, Pak ya. Ya, Pak. Tulis surat At-Tin ayat 1 sampai 2 saja, Pak. Ya, Pak. Sampai 3, maaf. Sampai 3, Pak. Ya, yang harus dimiliki oleh guru PAI itu kan ya, Ya, Pak. menulis Arab, melafalkan ayat hadis kan gitu Ya, ya. Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Zulpan, sudah Ya, Pak. cukup. Ya, Pak. Eh, nanti sampaikan ucapan terima kasih saya kepada kelompok kita. Ya, Pak. Juga permintaan maaf jika selama proses komprenya ada salah hilaf. Ya, Pak. Saya juga mohon maaf, Pak. Bahasa Minta maaf saya juga ke Bapak, jika Pak. ini tidak kencang, gitu ya. Ya, Pak. Kita Makasih tutup banyak, dengan Pak. lafaz hamdalah, Pak Zulpan. Ya, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bantuannya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan di rekodnya. Ditutup lagi ya? Tutup, Pak. Ya. Ya, Pak. Makasih.